Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarok, NPM 180 320 10169. Saya dari meja 17, sesi Selasa 1. Partner saya adalah Raden Bramantia. Tugas saya di sini yaitu untuk menjelaskan tentang modul 5, yaitu mengenai uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan validitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Ada kegunaan dari uji validitas, yaitu digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Adapun rumus dari uji reliabilitas sendiri yaitu rumus Alpha-Cronbans. Yang dicari yaitu reliabilitas sama dengan N dibagi N kurang 1. N itu sendiri yaitu jumlah N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Bramantia, NPM 180, sesi Selasa 1, meja 17. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi, hingga dalam peramalan, serta juga bisa menarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial ini merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau tata cara yang berkaitan dengan analisis bagian data, yang mana selanjutnya akan sampai pada peramalan ataupun penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi tersebut. Generalisasi yang mempunyai ikatan dengan statistika inferensial memiliki sifat yang tidak pasti. Hal tersebut disebabkan berdasar pada informasi parsial yang diperolehnya dari sebagian data, sehingga yang didapatkan merupakan peramalan saja. Contoh statistika inferensial dalam catatan kelulusan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di suatu sekolah menengah atas. Ini menunjukkan apabila sekitar 72% di antara siswa SMA lulus dengan nilai yang memuaskan, nilai numerik 72% tersebut adalah bentuk dari sebuah statistika deskriptif. Jika dilandasi dengan hal ini, kemudian seorang siswa yang menyimpulkan jika peluang dirinya akan lulus ialah dengan nilai yang sangat memuaskan. Nilai tersebut yaitu lebih dari 70%, sehingga siswa tersebut sudah melakukan statistika inferensial yang tentunya memiliki sifat yang tidak pasti. Di dalam statistika inferensial dilaksanakan pendugaan parameter yang memicu timbulnya hipotesis, serta juga melakukan pengujian hipotesis tersebut sampai pada kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode atau cara ini pada umumnya disebut dengan istilah statistika induktif. Disebut demikian karena kesimpulan yang ditarik dilandasi dengan informasi sebagian data-datanya saja. Pengambilan kesimpulan statistika inferensial ini juga hanya dilandasi dengan sebagian data yang bisa menimbulkan sifatnya menjadi tidak pasti, sehingga hal tersebut memungkinkan berlangsungnya kesalahan pada pengambilan keputusan, hingga pengetahuan teori peluang mutlak dibutuhkan di dalam melaksanakan berbagai metode statistika inferensial. Fungsinya adalah statistika inferensial atau juga disebut dengan statistika induktif, merupakan statistika
yang mempunyai tujuan dalam menaksir secara umum sebuah populasi dengan memakai hasil sampel. Termasuk di dalamnya memuat teori, penaksiran, serta juga pengujian teori. Statistika inferensial bisa dimanfaatkan dalam melakukan beberapa hal tersebut, yaitu pertama adalah melaksanakan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua adalah melaksanakan hipotesis. Ruang lingkup bahasan statistika inferensial adalah yang pertama probabilitas dan atau teori kemungkinan. Yang kedua ada distribusi teoritis. Yang ketiga ada analisis covariance. Yang keempat ada sampling dan sampling distribusi. Yang kelima adalah pendugaan populasi atau teori populasi. Yang keenam analisis varians. Selanjutnya uji hipotesis. Yang kedelapan analisis korelasi serta uji signifikasi. Yang kesembilan yaitu analisis regresi untuk peramalan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.